Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, materi kita hari ini mengenai keliling lingkaran. Ayo buka buku Ananda, baca halaman 65 sampai 66. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membahas keliling lingkaran, ayo kita mengamati. Perhatikan gambar A dan gambar B. Pada gambar A terdapat garis yang membagi pizza menjadi dua bagian sama besar. Sedangkan pada gambar B terdapat garis yang setengahnya dari gambar A. Nah, dari sini kita akan mengetahui hubungan diameter dan jari-jari. Perhatikan lingkaran ini. Pada lingkaran ini terdapat garis yang membagi dua bagian sama besar. Ini disebut dengan diameter. Setengah dari diameter disebut jari-jari. Sebelumnya Ananda sudah belajar mengenai unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Ayo ingat kembali apa itu diameter dan apa itu jari-jari. Dari sini hubungan diameter ini bisa kita tuliskan dengan rumus. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, disimbolkan dengan D sama dengan 2 kali R. Jari-jari ini merupakan setengah dari diameter. Jadi dapat kita simbolkan R sama dengan 1/2 dikali D atau D dibagi 2. Berikut adalah contoh untuk mencari diameter atau jari-jari. Perhatikan gambar pizza pada loyang yang pertama. Di sini ada jari-jari yang nilainya 5 cm. Jadi kalau mau mencari diameter, kita menggunakan rumus D sama dengan 2 dikali R. Maka D sama dengan 2 dikali 5 cm sama dengan 10 cm. Jadi diameternya adalah 10 cm. Perhatikan lagi untuk gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang kedua ini terdapat garis yang panjangnya 30 cm. Garis ini adalah diameter. Jadi untuk mencari jari-jari kita menggunakan rumus R sama dengan D/2. Maka R sama dengan 30/2. Hasilnya adalah 15 cm. Jadi jari-jarinya adalah 15 cm. Sekarang kita akan membahas keliling lingkaran. Di sini ada 2 buah gambar yang berbentuk lingkaran, yaitu jam, dinding, dan ban sepeda. Nah, keliling adalah panjang yang mengelilingi lingkaran. Jadi keliling ini hanya panjang bagian luarnya saja. Nah, seperti pada gambar ban sepeda ini ya. Jadi bagian luarnya. Jika lingkaran tersebut dibuka dan diluruskan, akan berbentuk ruas garis. Untuk rumus keliling lingkaran, kita perhatikan lingkaran ini. Dalam lingkaran ini yang diketahui diameter. Maka rumus yang kita gunakan adalah K sama dengan Pi kali D. Untuk lingkaran yang kedua, yang kita ketahui adalah jari-jari. Sebelumnya kita sudah mengetahui jika diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari dan R sama dengan setengah
kali diameter atau diameter dibagi 2. Jadi rumus keliling jika yang diketahui adalah jari-jari, rumusnya adalah K sama dengan Pi dikali 2 kali R, atau K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Keterangan yang ada pada rumus keliling lingkaran. K adalah keliling, R atau radian adalah jari-jari, D adalah diameter, P atau konstanta, ini dibaca Pi ya, nilai pendekatannya adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kapan kita menggunakan nilai Pi 22/7 atau 3,14? Untuk konstanta 22/7 itu digunakan jika diameter atau jari-jari kelipatan 7. Nah, kelipatan 7 ini adalah angkanya 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Nah, jika kita menggunakan nilai konstanta 3,14 ini digunakan jika diameter atau jari-jarinya bukan kelipatan 7, misalnya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, untuk contoh kita perhatikan soal ya, bagaimana penggunaan rumus keliling lingkaran. Contoh yang pertama, tentukan jari-jari lingkaran dan keliling lingkaran pada gambar di samping. Penyelesaiannya, dari soal kita ketahui diameternya sama dengan 14 cm. Maka Pi yang kita gunakan adalah 22/7 karena 14 ini merupakan kelipatan dari 7. Kemudian yang ditanya jari-jari dan keliling. Nah, jawab, untuk mencari jari-jari kita menggunakan rumus diameter dibagi 2. Maka 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Untuk keliling kita menggunakan rumus Pi kali D. Maka Pi-nya 22/7 dikali diameter 14. Di sini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan pembagian coret, yaitu 14 dan 7. 14 kita coret dengan 7, 14 menjadi 2 hasilnya, dan 7 menjadi 1, maka kelilingnya sama dengan 44 cm. Jadi jari-jari lingkaran adalah 7 cm dan keliling lingkaran adalah 44 cm. Untuk contoh yang kedua, tentukan diameter lingkaran dan keliling lingkaran pada gambar di samping. Penyelesaian kita tulis dulu diketahuinya. Yang kita ketahui adalah jari-jari atau R sama dengan 21 cm. Kemudian Pi yang kita gunakan adalah 22/7 ya, karena jari-jarinya 21 cm. 21 ini merupakan kelipatan dari 7. Yang ditanya diameter dan keliling. Nah, kita jawab, kita cari dulu diameternya. Berarti D sama dengan 2 dikali R. Maka D sama dengan 2 dikali 21 sama dengan 42 cm. Untuk keliling, kita menggunakan rumus K sama dengan Pi dikali 2 dikali R. Karena pada awal gambar tadi yang diketahui adalah jari-jarinya. Maka K sama dengan 22/7 dikali 2 dikali 21 cm. Untuk memudahkan kita, untuk perkaliannya, kita gunakan dulu pembagian coret. Nah, pembagian coret yang bisa kita bagi di sini adalah 21 dan 7. Ya, 21 kita coret dengan 7. 21 ini menjadi 3, 7 menjadi 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa kalikan urut dari kiri. Berarti
22 dikali 2 kemudian dikali 3, maka hasil akhirnya adalah 132 cm. Jadi diameter lingkaran adalah 42 cm dan keliling lingkarannya adalah 132 cm. Untuk contoh yang ketiga, kita akan menggunakan yang nilai pi-nya 3,14. Perhatikan untuk contoh soalnya. Tentukan keliling lingkaran pada gambar di samping. Untuk penyelesaiannya, kita buat dulu diketahui. Yang diketahui pertama adalah jari-jari. Nah, jari-jarinya sama dengan 8 cm. Berarti yang akan kita gunakan adalah 3,14 karena 8 ini bukan kelipatan dari 7. Yang ditanya adalah keliling. Maka rumus yang kita gunakan adalah K sama dengan pi dikali 2 dikali R. K sama dengan 3 dikali 14 dikali 2 dikali 8. Nah, untuk memudahkan kita kalikan dulu yang 2 dengan 8, maka menjadi 3,14 dikali 16. Yuk kita buat coret-coretannya untuk perkaliannya. Berarti di sini kita kalikan 3,14 dikali dengan 16. Kita gunakan dengan perkalian bersusun pendek. Nah, yang harus kita kalikan terlebih dahulu adalah satuannya. Berarti di sini kita kalikan 6 dikali 4 sama dengan 24, dan kita tulis 4-nya. 2 ini kita simpan dulu, kemudian 6 dikali 1. Nah, karena tadi ada yang kita simpan itu nilainya 2, maka 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, yang untuk kita simpan karena sudah kita jumlahkan, maka kita coret dia, berarti dia sudah tidak ada lagi ya. Kemudian 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, selanjutnya perkalian puluhannya lagi, berarti 1 dikali 4. Nah, untuk penulisannya berarti kita harus majukan dulu satu angka, berarti dia akan sejajar dengan angka 8-nya, bukan dengan angka 4 ya. 1 dikali 4 sama dengan 4. 1 dikali 1 1 dikali 3 3. Jika sudah seperti ini, maka kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan dulu. 4 ini turun ke bawah. 8 ditambah 4 itu sama dengan 12. Yang harus kita tulis adalah 2, dan satunya itu kita tambahkan naik ke atas menjadi 1 ditambah 8 ditambah 1, yaitu 10. Yang kita tulis adalah nolnya. Satunya kita naikkan ke atas, maju ke depan, berarti 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. Jika sudah seperti ini, karena ini merupakan perkalian berkoma, kita perhatikan letak komanya. Karena pada angka di atas ada 2 angka di belakang koma, pada angka 3,14, berarti koma kita juga 2 angka di belakang koma. Nah, di sini letak komanya. Nah, ini hasil akhirnya yaitu 50,24. Ya, jadi keliling lingkarannya adalah 50,24 cm. Contoh yang keempat. Tentukan keliling lingkaran pada gambar di samping. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui diameternya sama dengan 3,5. Nah, pi yang kita gunakan itu 3,14. Ditanya keliling. Nah, untuk jawabnya kita menggunakan rumus K sama dengan pi dikali D. Maka K sama dengan 3,14 dikali 3,5 cm. Untuk penyelesaiannya kita buat coretan untuk perkaliannya. Maka 3,14 dikali 3,5. Ini kita gunakan perkalian bersusun pendek. Ya.
5 dikali 4 sama dengan 20, kita tulis 0, simpan 2, kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah 5 ini kita tambahkan yang kita simpan tadi 2, berarti menjadi 7, dan 2 ini kita coret, berarti yang 2 sudah tidak ada lagi. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Selanjutnya 3 dikali 4 adalah 12, kita tulis 2, kita simpan 1. 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 1, itu sama dengan 4. Nah yang satu ini kita coret, jadi sudah tidak ada lagi yang kita simpan. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah jika sudah selesai perkaliannya bisa kita jumlahkan. Nah 0 kita turunkan, 7 tambah 2 sama dengan 9, 5 tambah 4 sama dengan 9, 1 tambah 9 sama dengan 10. Nah bagaimana untuk penempatan komanya? Karena pada angka 3,14 itu ada 2 angka di belakang koma, dan pada 3,5 itu ada 1 angka di belakang koma, maka hasil kita ini adalah 3 angka di belakang koma. Maka di sini letak komanya ya, di antara 10 dengan 9. Maka K sama dengan 10,99. Jadi keliling lingkaran adalah 10,99. Sebenarnya ini bisa kita bulatkan menjadi 11. Untuk contoh soal yang keempat ini kita bisa menyelesaikan dengan rumus K sama dengan Pi kali D. Kenapa? Karena 3,5 ini merupakan kelipatan dari 7, hanya bedanya saja 3,5 ini bilangan desimal dan tidak bilangan bulat ya. Jadi untuk penyelesaiannya kita lihat dulu. K sama dengan 22/7 dikali 3,5. Nah ini sama bisa kita coret, yaitu 3,5 dengan 7. Nah hasilnya 3,5 ini menjadi 1 dan 7 ini menjadi 2. Hasilnya adalah 22 dibagi 2 sama dengan 11 cm. Jadi keliling lingkarannya adalah 11 cm. Nah bisa menggunakan cara yang pertama tadi atau cara yang kedua. Hasilnya sama, yang tadi mendekati 11. Jadi kita bisa melakukan pembulatan ya. Sekarang untuk melatih pemahaman Ananda, coba kerjakan latihan 2 halaman 67 nomor 1 bagian A, B, C, dan F. Demikian penjelasan Ustazah tadi. Semoga Ananda paham dengan materi keliling lingkaran. Kita ucapkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk anak Ustazah semua. Selamat belajar. Dan Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.